Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hikmaroza, NIM 181102 0118 dari Fakultas Adab dan Humaniora kelas 7 SPID Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan yaitunya tentang soal tugas UAS yang telah diberikan dosen kepada mahasiswa, yaitunya mencangkup ruang lingkupnya yaitu budaya. Kebudayaan menurut antropolog adalah merupakan suatu sistem kognitif. Jelaskan maksud dari pernyataan-pernyataan ini dan jelaskan besertai contoh. Baiklah, kali ini Ananda akan menjawab soal dari dosen yang telah diberikan. Maksud dari hal ini adalah bisa dikatakan ini sebagai sebuah definisi mengenai kebudayaan yang mempunyai beragam arti. Sama halnya dengan makna kebudayaan karena dipengaruhi oleh situasi yang ada di dalam masyarakat yang berbeda. Kebudayaan sebagai sistem kognitif muncul dari akibat pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara berpikir terhadap suatu hal. Kebudayaan sebagai sistem kognitif dapat dikatakan bahwa yang pertama yaitu kebudayaan tersebut ialah sebagai sistem kognitif yang tersusun dari apapun yang diketahui dalam berpikir menurut cara tertentu yang berperilaku bagi warga masyarakat. Dan yang kedua, yaitunya kebudayaan sebagai sistem kognitif adalah segala sesuatu proses yang terjadi di dalam otak manusia. Misalnya, cara berpikir masyarakat tradisional lebih banyak mengandalkan analogi-analogi, sedangkan cara berpikir orang modern lebih banyak mengandalkan cara berpikir ilmiah yang membuktikan bukti-bukti untuk mendukung pernyataan-pernyataan. Mengetahui pemikiran seseorang berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Kebudayaan berupa pengetahuan yang menentukan bagaimana manusia itu harus bertindak dan berperilaku. Tentunya berperilaku yang positif dalam ruang lingkup adalah baik. Ada Roger M. Kinseng menyatakan kebudayaan sebagai sistem kognitif tidak dapat dipisahkan dengan etnosaintik. Hal ini berawal dari pemikiran bahwa kebudayaan itu sebagai sistem kognitif. Hal ini juga merupakan hal yang terdapat dalam mengumumkakan bahwa kebudayaan merupakan sistem kognitif yang terdiri atas pengetahuan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berada dalam pemikiran anggota-anggota individual masyarakat. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa kebudayaan tidak dapat dilihat secara nyata melainkan tersembunyi namun mempunyai peran penting karena perilaku individu ditentukan oleh pengetahuan yang dimilikinya. Nilai kebudayaan tersebut merupakan konsep yang hidup di dalam pemikiran manusia, yaitunya di dalam otak manusia, menjadi bernilai tinggi dalam hidup sebagai pedoman bertingkah laku dalam masyarakat, baik itu dalam lingkungan masyarakat kecil maupun lingkungan masyarakat yang banyak. Kemudian kepercayaan juga membentuk pengalaman seseorang, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman sosial. Selanjutnya, mengenai kebudayaan itu sebagai sistem kognitif, dapat diuraikan juga bahwa kebudayaan adalah suatu sistem masyarakat terdiri atas segala sesuatu yang harus diketahui atau dipercayai oleh seseorang
agar dia dapat bertingkah laku dalam cara yang dapat diterima oleh masyarakat banyak maupun anggota-anggota masyarakat tertentu. Budaya bukanlah suatu fenomena material. Dia tidak berdiri atas benda-benda, manusia, tingkah laku atau emosi yang telah diberikan oleh manusia tersebut. Budaya lebih merupakan organisasi dari hal-hal yang telah diuraikan atau dinyatakan di atas. Budaya adalah bentuk hal-hal berpikir manusia. Hal ini yang dipunyai manusia untuk menerima, menghubungkan, dan kemudian menafsirkan fenomena-fenomena material tersebut. Kebudayaan terdiri atas pedoman-pedoman untuk menentukan apa yang akan terjadi, dan serta untuk menentukan apa yang dirasakan seseorang dalam hal tersebut, dan untuk menentukan bagaimana cara menanggapi hal-hal yang terjadi. Dan yang kedua, adanya perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Perilaku yang dilakukan seseorang ini merupakan pengetahuan yang diketahui oleh orang tersebut ketika sedang berbicara. Contohnya tentang berbicara sebuah botol. Maka individu yang terbayang di sini bahwa botol tersebut mempunyai rupa yang berbentuk demikian, yang berfungsi sebagai wadah minuman. Namun berbeda dengan individu lainnya bisa mempunyai konstruksi botol ini yang berbeda. Instruksinya berarti definisinya berbeda. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebudayaan merupakan pengetahuan yang menentukan bagaimana manusia itu harus bertindak, harus berperilaku. Contohnya yaitu hal kebudayaan sebagai suatu sistem konektif ini dapat dicontohkan seperti terdapat pada aturan-aturan adat di masyarakat. Contohnya ada aturan orang Jawa yang dapat disimpulkan di sini bahwa ada anak muda harus bertingkah laku atau berperilaku itu sopan kepada orang yang lebih tua. Maksud dari bertingkah laku sopan ini merupakan suatu pengaruh dari pengetahuan yang dimiliki. Dari hal demikian dapat dikatakan bahwa atau dapat dinyatakan bahwa hal yang hadir akibat struktur manusia ada di dalam pemikiran manusia tersebut. Aturan adat atau aturan-aturan yang ditetapkan adat itu tertanam karena telah berstruktur pada dasarnya pemikiran manusia. Budaya ada dalam pemikiran manusia, maka perlu adanya pendalaman mengenai kebudayaan tersebut. Mengetahui dan menganalisis lebih dari hal ini, metode yang paling signifikan adalah bahasa. Bahasa melekat dalam pemikiran manusia dapat diklarifikasikan. Misalnya, masyarakat Jawa itu terdapat mengklarifikasikan, contohnya bahasa mengenai beras, sego, opo, pari, gabah. Sedangkan di dalam bahasa Inggris, hal kelima yang telah Anda uraikan itu disebut dengan sebutan rice. Namun masyarakat Jawa, rice ini dapat diklarifikasikan menjadi 5 hal tersebut yang telah dicantumkan atau diuraikan tadi. Oleh karena itu, penguasaan bahasa seseorang terdapat pada suatu masyarakat sangatlah memudahkan untuk mendapatkan segala informasi. Melalui bahasa, manusia itu juga dapat menciptakan ketentuan-ketentuan dalam berprestasi dalam lingkungan yang ada dalam masyarakat. Bahasa juga dapat mengekspektasikan bahwa uniknya kebudayaan ini. Logat bahasa Minang, misalnya dalam logat bahasa lokal itu, misalnya setiap bahasa di daerah-daerah pasti berbeda. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat informasi yang disampaikan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.